Shalom, puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, salam jumpa kembali bersama dengan saya. Lewat video pada hari ini kita bersyukur kalau kita masih bisa bertemu kembali, tentu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, baik sebelum kita dengar firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa lebih dulu, minta tuntunan pimpinan Tuhan supaya Tuhan menolong kita untuk bisa mengerti, memahami firman, dan juga kita diberikan kemampuan untuk melakukan firman. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami datang kepadamu, mengucap syukur buat hari ini kami telah diberi kesempatan kembali untuk mendengar firman Tuhan. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk diisi ditaburi kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus urapi kami semua. Kalau hamba-Mu diurapi dengan secara khusus, dan juga kami semua yang mendengar dengan hikmat pengertian oleh-Mu sehingga boleh mengerti, memahami firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap dengan firman-Mu Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, senang sekali bisa jumpa kembali dengan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu saudara-saudara berada. Tuhan Yesus yang biasa menolong, memberkati. Apapun yang Bapak Ibu saudara-saudara kerjakan, semuanya berhasil dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Dan juga Tuhan Yesus memberikan kepada kita semua tubuh yang kuat dan sehat. Dan juga kita boleh senantiasa berada di dalam pemeliharaan, penyertaan, dan campur tangan perlindungan tangan kasih-Nya yang kuat bagi kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara yang dicintai Tuhan, mari kita sama-sama melihat dari Alkitab kita yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Kita buka sama-sama Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang 16 ayatnya yang ke-7. Saya akan baca buat kita semua. Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dicintai Tuhan, ini perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu sebelum naik dan terangkat ke sorga. Tuhan Yesus menjanjikan Roh penghibur, Roh Kudus. Ya, Tuhan Yesus mengatakan adalah lebih berguna jikalau aku pergi ke rumah Bapa, dan jikalau aku tidak pergi ke rumah Bapa, maka penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi kalau aku pergi ke rumah Bapa, maka aku akan mengutus Roh Kudus turun atas kamu. Bapak Ibu saudara-saudara yang cintai Tuhan, kita melihat di sini terjadi pergantian posisi. Ya, pertukaran posisi, berganti posisi dari Tuhan Yesus kepada Roh Kudus. Tuhan Yesus yang memimpin murid-murid pada waktu itu dan setiap orang percaya. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus mengatakan ini, era berikutnya adalah Roh Kudus yang menjadi pemimpin bagi murid-murid dan juga setiap orang percaya di muka bumi ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, telah berganti posisi. Ya, telah terjadi bergantinya posisi. Berganti posisi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, untuk bisa berganti posisi dengan baik, maka ada beberapa hal yang akan kita perhatikan baik-baik, yang akan kita lakukan sama-sama. Yang pertama, kita harus memiliki hati dan jiwa yang besar. Untuk bergantinya sebuah posisi, maka kita harus memiliki hati dan pikiran yang besar. Bapak Ibu saudara-saudara yang cintai Tuhan, Tuhan Yesus berganti posisi dengan Roh Kudus, dan kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus punya hati dan jiwa yang besar. Dia sudah menyerahkan itu semua kepada pimpinan Roh Kudus, bahwa eranya, masanya telah berakhir. Tuhan Yesus harus naik dan terangkat ke sorga. Dia telah menyelesaikan karya penebusan dengan baik di atas kayu salib melalui kematian dan kebangkitannya. Maka selesai sudah tugas Tuhan Yesus, dia harus punya hati dan jiwa yang besar untuk pulang ke rumah Bapaknya dan untuk digantikan posisinya oleh Roh Kudus yang akan memimpin murid-murid dan juga orang percaya pada waktu itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, murid-murid pun juga harus punya hati dan jiwa yang besar. Ya, karena kepemimpinannya dari Tuhan Yesus beralih kepada Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu murid-murid harus punya hati dan jiwa yang besar untuk bisa rela menerima kepemimpinan yang baru dari Tuhan Yesus kepada Roh Kudus yang akan memimpin hidup mereka selanjutnya. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, ini pun berlaku buat kita semua orang percaya, saudara dan saya harus punya hati dan jiwa yang besar. Kalau dulu hidup kita dipimpin oleh ego kita, oleh keakuan kita, oleh kedagingan kita, hari ini setelah engkau dan saya ditebus oleh darah Yesus, maka hidup kita wajib dipimpin oleh Roh Kudus. Harus punya jiwa hati yang besar supaya kita bisa rela dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan lagi ego kita, bukan lagi keakuan kita, bukan lagi kedagingan kita yang memimpin kehidupan kita, tetapi Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Ya, berganti posisi dibutuhkan ya jiwa dan hati yang besar bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, saat ini Roh Kudus diutus buat kita semua oleh Tuhan Yesus untuk memimpin kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus berganti posisi dari aku, dari ego, dari kedagingan kita, harus digantikan oleh Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, supaya berganti posisi bisa berjalan dengan baik, maka yang kedua, kita harus memiliki kerendahan hati. Ya, Tuhan Yesus figur teladan kita yang baik, dia memiliki kerendahan hati. Eranya sudah berakhir, masanya sudah berakhir, tugas tanggung jawabnya telah selesai dalam karya penebusan. Dia harus pulang ke rumah Bapa. Dia harus merendahkan hatinya
untuk posisinya diganti oleh Roh Kudus. Ya, Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus untuk menggantikan kepemimpinannya. Dia memiliki kerendahan hati. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, biasanya kalau orang yang tidak memiliki kerendahan hati, dia tidak mau digantikan posisinya, dia terus bertahan, dia harus tetap berada di posisinya. Itu orang yang tinggi hati. Tapi orang yang rendah hati, ketika eranya berakhir, masanya berakhir, tugas tanggung jawabnya berakhir, maka dia harus rela untuk digantikan posisinya. Nah, ini memiliki kerendahan hati, harus punya kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, murid-murid pun juga sama halnya. Ketika beralihnya kepemimpinan dari Tuhan Yesus pada Roh Kudus, maka murid-murid harus mau dipimpin oleh Roh Kudus dengan segala kerendahan hati. Tidak boleh sombong murid-murid pada waktu itu. Kalau dirinya sombong murid-murid pada waktu itu, maka kita tidak akan bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, untuk bisa dapat dipimpin oleh Roh Kudus, kita harus memiliki kerendahan hati. Murid-murid harus punya kerendahan hati. Nah, ketika itu kita belajar dari Tuhan Yesus yang punya kerendahan hati yang luar biasa, dan juga murid-murid yang pada waktu itu juga mau dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga Roh Kudus berhasil memimpin kehidupan murid-murid dan juga orang percaya pada waktu itu. Nah, demikian juga halnya dengan kita, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dulu hidup kita dipimpin oleh ego kita, oleh kesombongan kita, oleh keakuan kita. Kita rasa hidup kita ini milik kita, kita lakukan dengan sombong segala sesuatu. Nah, hari ini kau dan saya telah ditebus oleh darah Yesus. Oleh sebab itu harus berganti posisi. Bukan lagi ego kita yang pimpin hari ini, bukan lagi keakuan kita, bukan lagi kesombongan kita, tapi harus Roh Kudus yang pimpin kehidupan kita. Di sini dibutuhkan kerendahan hati dari kita semua, dari saudara dan saya, supaya dapat dipimpin oleh Roh Kudus yang akan memimpin kita dari satu kebenaran kepada kebenaran berikutnya. Kalau dulu kan kita sok tahu, kita sok mengerti segala sesuatu. Kalau dulu kita sombong melakukan segala sesuatu, tapi hari ini engkau dan saya harus punya kerendahan hati. Ya, ketika kita sudah percaya Yesus, kita ditebus oleh darah Yesus hidup kita, maka kita wajib memiliki kerendahan hati supaya kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, berganti posisi dari ego, dari keakuan, dari kesombongan, kita dipimpin oleh Roh Kudus pada hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara ini berkati Tuhan. Hal yang ketiga, ya, supaya bisa berganti posisi dengan baik, maka kita wajib tahu diri. Ya, tahu diri sama dengan mawas diri atau sama dengan sadar diri. Tuhan Yesus sebelum naik dan terangkat ke surga, dia tahu bahwa posisinya akan diganti oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus tahu bahwa keterbatasannya secara fisik, ya, secara badani, ya, tidak bisa menjangkau beberapa orang dengan waktu yang sama di segala tempat. Tapi Roh Kudus punya kemampuan yang tak terbatas. Dia bisa menjangkau orang dalam jam dan waktu yang sama di tempat yang berbeda. Ini luar biasa. Oleh sebab itu Tuhan Yesus tahu diri, eranya sudah berakhir, masanya sudah selesai, dia harus pulang ke rumah Bapa. Ada pribadi yang luar biasa yang akan bekerja, yaitu Roh Kudus yang akan menggantikan kepemimpinannya. Nah, Tuhan Yesus tahu diri bahwa ini bukan eranya lagi, ini sudah harus berganti posisi. Ini zamannya Roh Kudus, ini eranya Roh Kudus yang harus mengambil seluruh pekerjaan yang lebih besar lagi, yang lebih dahsyat lagi, yang lebih luas lagi jangkauannya, karena Roh Kudus dapat bekerja dalam jam dan waktu yang sama di tempat yang berbeda. Kalau hari ini Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, hari dan jam yang sama juga Roh Kudus bisa bekerja di belahan dunia yang lain, secara simultan, secara serentak, secara bersama-sama. Itulah oleh sebab itu Tuhan Yesus dalam keadaan yang terbatas dengan badaninya, jasmaninya. Bukan berarti Tuhan Yesus sudah mampu, Tuhan Yesus mampu lakukan, tapi karena dalam kemanusiaannya dia terbatas secara geografis, tapi Roh Kudus tidak terbatas secara geografis. Ya, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia bisa menembus ruang dan waktu. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus menyadari bahwa ada kepemimpinan pribadi yang lebih dahsyat lagi. Nah, Tuhan Yesus tahu diri, menyerahkan kepada Roh Kudus, kepada pemimpinan Roh Kudus yang berikutnya. Nah, murid-murid juga harus tahu diri bahwa dulu murid-murid berjalan dengan kekuatannya sendiri. Dulu murid-murid berjalan dengan keakuannya sendiri. Dulu murid-murid berjalan dengan kesombongannya sendiri. Tapi ketika Roh Kudus ingin memimpin kehidupannya, maka murid-murid harus tahu diri supaya dapat dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudara ini berkati Tuhan, sama halnya demikian dengan kita. Orang percaya sudah ditebus oleh darah Yesus melalui karya penebusannya, maka kita harus tahu diri. Kalau dulu kita melakukan segala sesuatu menurut pemikiran kita, melakukan segala sesuatu menurut kekuatan kita dan kemampuan kita, tapi hari ini kemampuan kita terbatas, kedagingan kita penuh dengan kelemahan, selalu berbuatkan hal yang jahat, selalu berbuatkan hal yang berdosa di hadapan Tuhan. Sebab itu kita nggak mampu menjalani hidup ini dengan kedagingan kita. Oleh sebab itu kita perlu pimpinan tuntunan Roh Kudus supaya kita bisa melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara yang berkati Tuhan, berganti posisi dari kepemimpinan kita, ego kita, keakuan kita. Hari ini kalau saya dipimpin oleh Roh Kudus, harus tahu diri bahwa kita nggak mampu, kita nggak sanggup, kita penuh keterbatasan dalam kedagingan kita dan selalu berbuatkan hal yang jahat dalam melakukan keinginan daging.
Tapi Roh Kudus yang tidak terbatas akan menolong saudara saya memimpin kita semua. Nah, oleh sebab itu kita harus tahu diri, ini hal yang ketiga. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, pada hari ini kita telah belajar tentang pergantian posisi, ya bergantinya posisi supaya berjalan dengan baik, maka kita wajib dan tahu harus punya hati dan jiwa yang besar. Dan juga kita harus punya kerendahan hati supaya Roh Kudus memimpin kehidupan kita berganti posisi secara baik dan benar. Yang ketiga, kita harus tahu diri supaya Roh Kudus dapat memimpin kehidupan kita berganti posisi secara baik dan benar, dan semuanya berjalan dalam proses dan kehendaknya Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus pasti mampu tolong dan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah mendengar firman Tuhan. Pada hari ini Tuhan berkati kami semua, tolong kami semua supaya kami bisa berganti posisi dalam kehidupan kami. Bahwa hari ini Roh Kudus dari itu bagi kami, jadi roh penolong, jadi roh penghibur, jadi roh yang memimpin kami dalam kebenaran, dari satu kebenaran kepada kebenaran berikutnya. Dan kami butuh pimpinan Roh Kudus. Tuhan, kami mau punya hati dan jiwa yang besar oleh Roh Kudus. Hidup kami bukan milik kami lagi, kami harus rela, harus punya hati dan jiwa yang besar untuk dipimpin oleh Roh Kudus yang mengambil alih seluruh kehidupan kami, jadi pemimpin dalam kehidupan kami. Kami juga harus memiliki kerendahan hati Tuhan untuk dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Karena dulu kami berjalan dengan kesombongan kami berjalan dengan kepintaran, kecerdasan, kemampuan kami, kekuatan kami. Tapi hari ini kami mau merendahkan hati kami untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami juga mau berganti posisi dengan baik dalam kehidupan kami. Kalau dulu yang memimpin kami adalah kebodohan kami, adalah kedagingan kami, kelemahan kami, kedagingan kami yang penuh dengan keterbatasan. Tapi hari ini kami minta dan kami mau Roh Kudus yang memimpin kehidupan kami supaya kami bisa berganti posisi dengan baik. Kami tidak tahu apa ini, boleh sadar bahwa ada kemampuan yang tak terbatas, yaitu Roh Kudus yang memimpin kami. Tuhan tolong berkati kami semua. Mampukan kami lakukan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Tuhan berkati kita semua. Amin.